Ya, pelatihan ini kita lakukan dengan latar belakang beberapa pemikiran. Pertama itu adalah bahwa selama ini kawan-kawan lembaga non pemerintah itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tindakan-tindakan persoalan hukum kejahatan kehutanan di Riau ini itu cukup tinggi dinamikanya. Yang kedua adalah bahwa dari kasus-kasus yang sudah terungkap dan diproses oleh lembaga penegak hukum itu kami melihat masih belum menimbulkan efek jera dari pelaku-pelaku yang diduga terlibat dalam tindak kejahatan kehutanan. Nah, dengan pertimbangan itu, maka kami di Siap 2 ini menggagas satu pelatihan yang kesibukan kami menjadikan tema dengan pelatihan investigasi pencucian uang dan korupsi pada sektor kehutanan. Jadi dengan tema itu tersebut kita ingin memberikan informasi apa yang disampaikan oleh kawan penting begitu lengkap berkaitan dengan rezim anti pencucian uang dan anti korupsi khususnya pada sektor-sektor kehutanan, dengan harapan adalah apa yang selama ini dilakukan oleh teman-teman LSM, media maupun pihak lain di Riau ini bisa lebih lengkap dalam melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi kenapa penegakan hukum kejahatan kehutanan itu dirasakan belum efektif dalam penanganan. Itu kan. Pancasila tersendiri dia agak unik. Kalau Belanda seperti negara-negara kontinental, dia ini sama ini. Saya baca buku dari Fakultas Ekonomi UI yang terbaru, analisis forensik yang terbaru, baru dikeluarkan 2011 akhir. Iya. Pada kota-kota itu. Ya, ini pelatihan sangat bermanfaat sekali, terutama sekali buat kita di dunia gerakan yang selalu menginginkan adanya pembuktian terhadap persoalan-persoalan hukum di sektor kehutanan. Nah, terkait dengan pencucian uang, ini kan sebuah proses yang baru ya. Yang baru selama ini kan kalau terkait dengan kasus kehutanan itu yang selalu dikejar itu terkait dengan praktek korupsinya. Kita tahu sudah dilakukan sidang terhadap beberapa pejabat di Riau, mulai dari mantan kepala dinas sampai kepada bupati. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya dari modus kasus yang ada itu juga kita lihat ada indikasi praktek pencucian uang yang mereka lakukan gitu. Nah, ini kita lihat dari penjelasan narasumber tadi bahwa praktek pencucian uang itu didefinisikan sebagai sesuatu yang mereka lakukan itu dengan menyamarkan atau menyembunyikan sehingga terkesan legal begitu. Nah, salah satu contoh adalah ketika ada kayu yang legal, kemudian ada kayu yang ilegal masuk di dalam sebuah pabrik, kemudian diolah menjadi sebuah produk, ini juga merupakan praktek pencucian uang begitu. Nah, kalau kita melihat kasus yang lain misalnya, ketika perusahaan sudah mendapatkan izin, begitu ya, nah ada izin yang mereka pegang gitu. Tapi bahwa izin ini diperoleh dengan cara-cara yang ilegal, ini juga masuk dalam ranah praktek pencucian uang. Yang melaporkan KPK selain ada tindak pidana illegal logging juga ada unsur korupsinya di dalam itu. Dari 5 kasus dakwaannya 11 tahun, denda 500 juta, kalau dia tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan.